Apakah ada lembaga yang kita nggak bawa anak pada saat itu, dan ternyata masya Allahnya boleh gitu. Jadi bahasa Arab kayak diajak untuk langsung aplikasi belajar agamanya gitu. Keluar dari Mahat Al-Azhar, selain terbekali dengan bahasa Arab, kita dapat ilmu-ilmu agama yang dasar paling tidak gitu. Jangan sampai kita melupakan Allah. Iya benar, karena akhirnya jadi jargonnya Al-Azhar. Jadi punya kunci ustazah gitu buat ke dunia yang jauh berbeda dengan yang ana tahu waktu sebelum bisa bahasa Arab gitu. Iya, bagusnya bahasa kunci agama. Nah iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Al-Azhar Podcast, Jawdatul Lughah Miftahuddin. Bagusnya bahasa kunci agama. Pernahkah terbayangkan ketika kita belajar bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu syar'i, selain kita memahami, selain kita juga berdekatan dengan Al-Quran, kita juga mampu membuka jalan menuju masa depan yang luar biasa. Dan nantinya kita dengan tamu kita kali ini, di episode ini, kita akan mengupas salah satu kisah inspiratif beliau ketika menjadi seorang mahasiswi di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi. Dan ini adalah tamu dari jauh, seorang alumni dari Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi. Kita sambut Siti Zahratul Lutfiyah. Assalamualaikum Siti Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Terima kasih sudah berkenan hadir di Al-Azhar Podcast. Terima kasih juga Ustazah sudah diundang. Masya Allah. Kita kenalan dulu kali ya. Iya. Mungkin nama, kemudian asalnya dari mana, tahun lulusnya, tahun berapa, dan juga kesibukan yang dijalani saat ini bagaimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zahratul Lutfiyah, biasanya sama ustazah dipanggil Siti Zahra. Lengkap ya. Tapi kalau nama panggilannya siapa? Zahra Siti ya? Zahra. Lulus tahun ini Februari. Asal sekarang lagi tinggal di Kalisari, Jakarta Timur. Jadi baru banget pindah. Terus kemudian pas banget setelah lulus dari Ma'had Al-Azhar, langsung lanjut ngambil pendidikan magister di bidang psikologi Islam dan konseling. Jadi memang sekarang kesibukannya lagi S2 malah ini kegiatan utama gitu ya, bahkan sejak belajar di Al-Azhar mengasuh dan mendidik anak gitu si Malik gitu. Iya, Malik sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, Siti Zahra ini, Zahra ya, spesial ya. Kenapa spesial? Karena beliau ini ketika menjadi seorang mahasiswi belajar di Ma'had juga membawa Malik putra beliau, dan dari mulai Malik masih bayi, masih di stroller, dan Masya Allah Malik itu anteng gitu ya. Maksudnya support ibunya gitu. Biasanya kan bayi-bayi rewel, dia bangun, dengerin, menyimak gitu. Semoga besarnya jadi ulama ya. Amin, amin ya Rabbal. Amin, Masya Allah. Terus Zahra mungkin boleh ceritakan gitu ya, kenapa memilih Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi untuk sebagai tempat belajar anti dalam mendalami bahasa Arab dan juga ilmu syar'i ini. Sementara padahal kan di luar sana juga banyak lembaga serupa dengan Al-Azhar Adz-Dzahabi gitu ya. Boleh mungkin diceritakan awal-awal kisah perjuangannya bergabung dengan Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi? Iya Ustazah, yang bagian ini izin agak panjang boleh nggak Ustazah? Karena mungkin banyak teman-teman yang mengalami hal yang serupa sama Ana, sampai akhirnya nggak ada pilihan lain selain memang pilihan itu cuma Al-Azhar. Iya. Jadi kita dengerin. Jadi Ana kan lulusan kampus umum ya Ustazah dulu, S1-nya ambil kimia, tapi berbarengan dengan itu memang dari SMP terus kemudian kuliah memang aktif dalam kegiatan pengajian lah, intinya suka ngaji di lembaga ini, lembaga itu gitu. Jadi lulusan umum tapi cukup terpapar dengan keilmuan-keilmuan Islam, cuman
metode ngajinya itu bukan yang runut gitu, harus belajar bahasa Arab dulu, terus kemudian memang kaji kitab. Jadi mungkin bahasa sekarang tuh ikut kajian-kajian tematik lah intinya gitu kan. Nah, dulu di UI ya? Di UI ambil kimia. Nah, begitu lulus tuh sebenarnya apa ya, pilihan yang biasanya diambil anak-anak MIPA tuh kita langsung S2 gitu. Dan bahkan dulu udah persiapan gitu sama dosen untuk menuju ke sana. Tapi mungkin apa ya, panggilan hati gitu ya, ada keresahan yang apa yang dia harus dijawab gitu. Sampai akhirnya Ana memutuskan untuk mencari. Jadi waktu itu belum berani untuk akan mempelajari keilmuan Islam gitu kan. Ana hanya waktu itu yakin bahwa kayaknya bukan ini untuk digeluti sampai seumur hidup gitu. Terus sambil masih ngaji tentang Quran, pemikiran Islam dan lain sebagainya. Cuman pada saat itu Ana hanya menganggap ngaji itu bukan bagian dari keilmuan yang Ana geluti gitu. Jadi kayak ya kebutuhan gitu. Terus itu cukup lama, sekitar 5 tahunan, sambil juga nyoba banyak bidang. Bahkan yang paling jauh itu Ana pernah belajar fashion design. Jadi itu jauh banget. Jauh ya Bun. Jauh. Intinya Ana juga sering cerita ke teman-teman kan, yakin deh aku tuh sudah melakukan perjalanan yang begitu panjang, nyoba ini itu sampai akhirnya aku bisa pastikan nih kita nih yang lagi di sini tuh adalah mungkin jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu gitu kan. Nah, akhirnya di 2021 udah ketemu tuh mau belajar apa gitu kan. Cuman pada saat itu Ana harus memilih tuh apakah langsung S2 atau ngambil bahasa Arabnya dulu. Itu kan sebuah kebimbangan Ustazah. Gap year ke S2 itu sekitar 6 tahunan, tapi kalau belajar bahasa Arab lagi nambah lagi tuh tahunnya waktu itu kan. Nah, tapi ngebuletin tekad bahwa kuliah apapun yang Ana ambil, kalau Ana nggak benerin basicnya, kalau Ana nggak belajar bahasa Arabnya, nggak buka kuncinya itu gitu ya, itu Ana akan berada pada satu kebimbangan yang sama begitu lulus S2 atau mungkin S3. Dan ketika usia Ana sudah lebih tua mungkin gitu ya, Ana harus belajar lagi nih. Butuh waktu lagi sesuatu yang baru ini. Akhirnya 2021 waktu itu membulatkan tekad untuk belajar bahasa Arab, yang buat orang awam itu jujur bukan pilihan yang mudah, karena butuh keberanian. Bagi Ana dulu bahasa Arab itu kayak susah banget jujur gitu. Karena sebelumnya Ana udah pernah nyoba Ustazah beberapa kursus dan kayaknya susah gitu. Maksudnya akhirnya ya itu mencoba memberikan diri untuk belajar bahasa Arab. Nah, ada satu lembaga yang waktu itu belajar, dan qadarullahnya masuk sekitar semester 3 Ana hamil pada saat itu kan. Semester 2 Ana hamil setelah mengalami tadi ya proses perenungan yang panjang kan bertahun-tahun ini. Masakah Ana harus stop gitu? Maksudnya udah nyari kesana kesini, Ana udah ketemu gitu kan, dan ibaratnya kalau pelari tuh udah siap lari, kok harus berhenti lagi gitu kan pada saat itu. Tapi Ana tahu bahwa mungkin ini bahkan rencananya Allah gitu ya. Ana hamil dalam kondisi sedang menuntut ilmu, berarti kan harus dua-duanya tuh dijalanin tuh. Karena tantangannya perempuan kan gitu ya, kalau misalnya dia stop mungkin mulainya lagi akan susah. Waktu itu dalam bayangan Ana ketika kalau Ana cuti mungkin butuh setahun gitu ya, itu semangatnya tuh udah turun lagi tuh. Akhirnya waktu itu bahkan ketika mau lahiran pada saat itu Ustazah, Ana tuh udah bertekad, kayaknya nggak bakal cuti nih. Kalau Ana lahiran normal, Ana nggak mau cuti, mau langsung gitu. Qadarullahnya Allah nakdirin saya SAR. Jadi kan mau nggak mau cuti 1 semester gitu kan. Nah, akhirnya Ana mau buru-buru balik, dan ketika Ana balik ternyata lembaga Ana belajar sebelumnya itu tidak memadai untuk Ana sebagai seorang ibu yang bawa anak. Jadi kan tadinya kan lembaganya putri, terus ternyata bercampur gitu. Maksudnya ada perubahan dinamika dalam lembaga tersebut sehingga kelasnya bercampur dengan laki-laki. Nah, pada saat itu
Ana diskusi sama suami kan, Ana tetap mau bawa anak karena masa 2 tahun pertama itu masa paling krusial dia. Tapi nuntut ilmu Ana juga penting gitu, dan bahkan ini juga buat dia gitu kan, selain prioritas utama buat Ana sebagai individu, ini juga buat dia gitu, gimana ya gitu kan. Nah pada saat itu suami nyaranin Ana untuk coba diskusi sama ustazah gitu kan, guru-guru kamu gitu kan. Akhirnya kan Ana hubungin tuh Ustazah Vivi waktu itu ya, apakah ada lembaga yang Ana punya anak nih ustazah, gimana bisa nggak bawa anak pada saat itu, dan ternyata masya Allahnya boleh gitu. Jadi ya benar tadi, waktu itu Ana bawa Malik, anak Ana namanya Malik gitu ya. Itu masih 6 bulan, pas banget 6 bulan, masih di stroller gitu kan. Pada saat itu selama proses belajar ya cuma minta dimudahkan sama Allah, dan masya Allah Ma'had Al-Azhar itu selama proses pembelajaran itu memang sangat mensupport perempuan-perempuan untuk belajar gitu. Salah satunya adalah tadi membawa bayi ke kelas gitu ya. Jadi tidak menghilangkan peran sebagai ibu dan peran sebagai individu untuk menuntut ilmu gitu ya. Ustazah. Insyaallah. Baik, menarik ya Siti Zahra. Lalu ketika Anti menjadi seorang mahasiswi di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, apa sih momen paling berkesan ketika Anti menjadi seorang mahasiswi, dan juga ada nggak tantangan yang dihadapi ketika awal-awal masa kuliah gitu? Jadi kami sekelas itu isinya mungkin lebih dari setengahnya itu ibu-ibu gitu, ibu-ibu yang punya punya tantangannya masing-masing. Ada yang tantangannya usia, ada yang tantangannya itu anaknya yang sudah usia sekolah, bukan cuma satu. Kalau anak kan mungkin bawa bayi gitu ya. Kalau teman anak, dia anaknya sudah 2 gitu kan, harus jagain mereka, terus juga harus kuliah juga gitu kan, ada yang jauh dan lain sebagainya. Jadi di kelas itu kita suka cerita gitu ya, kita suka cerita tentang ibaratnya tantangan masing-masing gitu, masalah dalam artian kita kesini, di belakang kita tuh ada apa aja gitu kan. Nah itu momen-momen yang paling kerasa bahwa ternyata untuk sampai ke sini kita tuh dengan perjuangannya masing-masing itu satu. Kedua, yang paling kerasa lagi karena pada saat itu anak bawa anak itu berarti dia sudah masuk masa MPASI Ustazah. Kalau kita dengar curhatan ibu-ibu yang menghadapi MPASI itu banyak yang nangis, dramanya banyak banget. Pada saat itu Ana harus mengelola perasaan bersalah, dalam artian ini bayi harusnya tidur di rumah, dibawa ke kampus satu. Yang kedua, teman-teman Ana yang harusnya belajar tanpa distraksi, Ana harus mengelola ini supaya distraksi si bayi yang belum kenal komunikasi dengan orang dewasa ini bisa seminimal mungkin gitu. Terus itu paling kerasa. Jadi pas lagi MPASI dia ngelepeh, makanya anak kan kalau di kelas itu sukanya milih paling belakang ya Ustazah, supaya tidak mengganggu gitu. Jadi pada saat di belakang itu ya dia dikasih makan ngelepeh, terus supaya dia tidak nangis gitu kan. Dan masya Allahnya mungkin itu salah satu kemudahan dari Allah ya. Jadi anak-anak pada saat itu tergolong anak yang ceria gitu, jadi tidak rewel gitu kan. Dan ketika mulai masuk masa merangkak dan berjalan tuh Ustazah Sofi ngalamin tuh, dia datang ke papan tulis gitu. Nah itu yang bagaimana Anda tetap bisa fokus, terus ini anak tidak terlalu mengganggu gitu kan. Dan masya Allahnya di Al-Azhar tuh kayak ini tempat anak gitu, maksudnya anak diterima di sini dengan segala macam kerempongan ini gitu, sehingga
perasaan bersalah yang tadi ya, takut mengganggu teman, terus anak takut apa ya, harusnya kan dia tidak belongs di situ gitu ya, dia harusnya di tempat yang lebih nyaman dan ternyata dia nyaman gitu. Jadi dia nyaman, terus teman-teman Ana juga malah kadang-kadang kalau anak-anak nggak datang, mana nih nggak ada hiburannya gitu. Jadi itu memorable sekali buat Ana, dan Ana tidak tahu apakah Ana bisa menemukan hal yang serupa di tempat lain atau enggak gitu. Itu kalau tantangannya tadi ada perubahan fase baru kan pada saat itu, tapi kan walaupun kita punya tantangan, kita kan tetap pengen datang seprofesional mungkin ya Ustazah, datang seproper mungkin, sehingga kalaupun telatnya yang cukup bisa dimaklumi lah gitu kan. Itu kan berarti pagi-pagi harus nyiapin makanan dia gitu kan, terus kemudian kadang-kadang ketika mau berangkat tuh udah siap, dianya nangis atau dianya berbuat drama gitu, tapi kan harus mengelola datang tepat waktu gitu kan. Yang paling kerasa banget tuh pas lagi ujian sebenarnya. Pas lagi ujian itu mata kuliah tuh kan banyak ya. Ya sekali lagi karena kuliah itu adalah kebutuhan gitu ya buat ibunya, dan juga buat dia kan pengennya juga nggak mau apa adanya gitu, pengennya tetap ngasih ikhtiar yang terbaik gitu. Jadinya pokoknya tetap harus dapat nilai bagus lah intinya gitu kan. Jadi ya itu sering begadang, terus kalau misalnya yang mahasiswa-mahasiswi normal mungkin bisa prepare H-1 minggu atau mungkin H-1 hari untuk kuliah gitu, untuk ujian. Ana harus itu udah pakem tuh H-1 bulan Ustazah untuk mempersiapkan ujian. Kurang dari itu kayaknya nilainya bakal bermasalah gitu. Jadi emang harus H-1 bulan itu udah pakem Ustazah waktu itu. Akhirnya ya itu tantangannya, ujian terus masa perkuliahan itu dengan baik gitu. Tapi alhamdulillahnya teman-teman di Al-Azhar, terus kemudian para ustazah, para karyawannya juga sangat suportif gitu ya terhadap peran Ana pada saat itu. Masya Allah. Jadi itu menjadi satu kelebihan di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi ya. Masya Allah. Baik, kemudian Siti Zahra, ada nggak sih tradisi khas gitu ya, metode unik di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi yang menurut Anti itu ini menjadi salah satu metode yang cukup membantu saya dalam memahami pelajaran gitu ya, dalam menghafal mungkin, ada tidak? Yang Ana ingat pertama terkait belajar kitab yang dipakai di Ma'had Al-Azhar ya Ustaz. Kan pakainya itu kitab Silsilah Ta'lim ya. Nah jadi menariknya itu kitab belajar dengan metode tersebut itu kita belajar bahasa Arab, dapat kosakatanya, terus kemudian juga dapat tema-tema yang saling nyambung setiap mata kuliah. Misalnya takbir, bahas ini, terus nanti di qiraah itu nyambung lagi, terus ditambah kita juga dapat ilmu agama yang bukan cuman ilmu lughahnya doang gitu kan. Kita dapat ilmu tauhidnya juga, ilmu fikih gitu. Jadi belajar bahasa Arab kayak diajak untuk langsung aplikasi belajar agamanya gitu. Sebelum di Al-Azhar kan Ana juga ikut berbagai metode cara belajar bahasa Arab gitu kan. Nah tapi ya tadi yang kerasa banget di Al-Azhar itu adalah tadi ada mata kuliahnya itu saling terintegrasi. Jadi kuliah yang A itu nyambung sama yang lain gitu. Jadi keluar dari Ma'had Al-Azhar selain terbekali dengan bahasa Arab, kita dapat ilmu-ilmu agama yang dasar paling tidak gitu, misalnya seperti tauhid, fikih dan lain sebagainya. Terus kemudian juga mulai di semester terakhir kan kita juga mulai belajar kitab-kitab matan gitu. Jadi diperkenalkan kitab-kitab dasar sehingga begitu keluar dari Ma'had Al-Azhar jadi tahu gitu, belajar agama tuh mulainya dari apa sih gitu, untuk mengeksplor dan untuk mencari majelis ilmu lanjutan itu kita udah punya gambaran. Itu satu. Yang kedua paling berkesan sih ini
apa namanya pelajaran Quran. Jadi kan Ana dan beberapa teman itu memang bukan santri ya. Jadi untuk menghafal Quran itu kita butuh sistem gitu. Nah, di Ma'had Al-Azhar itu ada mata kuliah Quran seminggu sekali pada saat itu, dan itu sangat membantu untuk kita yang para awam. Pertama nambah hafalan, terus kemudian dengan apa namanya dengan cara yang sistematis gitu. Jadi paling kan mungkin satu surat itu 1 bulan ya. Waktu itu satu surat 1 bulan hitungannya. Itu juz berapa ya? Juz tergantung mustawa, dari juz 30 sampai juz 28 Ustazah. Jadi selesai dari Ma'had Al-Azhar paling tidak seluruh thalibah itu sudah hafal 2,5 juz gitu kan. Nah, itu juga 3 juz ya? 3 juz ya? Oh 30 iya. sampai 28. Oh iya 3 juz. Karena waktu itu 30-nya dari Tamhidi ya? Iya, Tamhidi. Iya, 3 juz. Nah, jadi selain tadi nambah hafalan Quran di mata kuliah Al-Quran itu, kita kan juga disuruh memahami kosakatanya gitu kan, terus memahami kandungannya. Jadi pas lagi menghafal, karena ini konteksnya kuliah ya, jadi kan harus bener-bener ngelotok tuh Ustazah. Harus bener-bener ngelotok, ya hafalannya dapet, ya ini surat bicara tentang apa itu dapet gitu kan, karena nanti akan diuji kan gitu. Jadi seolah-olah kayak surat-surat di Al-Quran itu kayak beneran kita miliki Ustazah, bukan cuman dihafal terus kemudian selesai gitu. Itu sama yang paling berkesan lain tadi ya, belajar matan, karena Ana termasuk yang cukup tertarik dengan fikih ya. Jadi pas belajar di mustawa terakhir itu kan belajar usul fikih ya. Nah, itu tuh ya asik ini nih, dapet nih yang memang Ana tunggu-tunggu gitu untuk mulai belajar matan gitu ya. Itu metode yang khas yang ada di Ma'had Al-Azhar yang menurut Ana tuh memorable tuh, 3 poin itu Ustaz. Masya Allah. Terus ini kan memang mempelajari bahasa Arab secara konsisten itu kan bukan sesuatu yang sederhana ya Zahra. Terus cara anti supaya bisa bertahan dengan itu sampai lulus, bahkan sampai mungkin bisa menguasainya, itu seperti apa? Ya, jadi ada satu mungkin bisa dibilang prinsip hidup ya Ustazah, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami. Jadi ada satu nilai hidup yang selalu Ana omong gitu ke dalam diri sendiri, untuk jangan pernah lari dari apa yang sedang kita geluti gitu, apa yang kita sudah komitmen di sana gitu. Jadi bahkan ketika kita kalau lagi curhat-curhat gitu ya sama teman-teman sekelas gitu, misalnya ada kan biasa ya ada keluar kayak, aduh apa aku berhenti aja ya, berhenti aja, karena memang kan sesusah itu saja. Ana dulu waktu kuliah S1 terus kemudian ikut sekolah-sekolah juga di luar itu, nggak pernah ada yang sesusah di Al-Azhar Ustazah. Mungkin nggak tahu, mungkin karena bidangnya baru gitu ya. Terus dan dia maraton gitu kan. Kalau dulu kan kampus umum kan kita ada libur tuh panjang Ustazah. Di Al-Azhar kan cuma 3 minggu ya waktu itu ya. Jadi butuh komitmen yang memang besar gitu. Nah, Ana selalu ya tadi ngingetin diri Ana untuk selesaiin. Kalau Ana mundur dengan apapun tantangannya itu, Ana akan berada pada usia yang jauh lebih tua, dan Ana berada pada kegelisahan yang sama, kayaknya dulu harusnya selesai nih bahasa Arabnya gitu. Ana nggak mau berada di posisi itu, penyesalan gitu. Ya, penyesalan itu, karena Ana tahu bahwa ini jalan yang benar nih. Kalau dalam case Ana misalnya, ini jalan yang benar yang ibaratnya sudah Ana cari selama bertahun-tahun. Kalau Ana tidak selesai, maka Ana akan terjebak pada pertanyaan dan penasaran yang sama. Itu pertama dari nilai hidup yang Ana punya. Yang kedua, support system sih Ustazah. Agak sulit buat perempuan kalau nggak punya support sistem dalam belajar gitu, baik itu mungkin dari suami atau dari keluarga besar, apalagi
ibu-ibu yang mungkin tadi ya sudah punya anak gitu ya, atau misalnya mungkin merantau, berarti support system itu adalah dari suami. Karena kalau dia kan harus memecah peran gitu kan. Kalau misalnya bahkan dari sisi support support batin gitu ya, disemangatin, diapain itu nggak dapat, mungkin akan jauh lebih berat. Dikuatkan dengan support system. Jadi kebetulan orang tua Ana di sini gitu ya, dan memang itu lagi mungkin rezeki dari Allah Ustazah. Al-Azhar itu kan di kota yang sama dengan tempat Ana tinggal. Jadi memang kayaknya untuk perempuan memang cocok, terutama yang ibu-ibu ya, yang sudah punya anak gitu ya, untuk punya mencari yang bisa diakses. Nah itu karena ibu Ana di sini di satu kota yang sama dengan Al-Azhar itu jadi faktor untuk Ana bisa selesai sampai akhir. Yang paling utama ya benar-benar karena pertolongan Allah sih Ustazah. Iya. Karena, jadi jangan sampai kita melupakan Allah. Iya benar, karena ketemu para ustazah, ketemu teman-teman yang bisa sesupport itu, terus punya anak yang bisa nyupport juga gitu kan. Itu kalau bukan Allah yang menggerakkan. Iya, itu anak nggak tahu deh ustazah. Itu sama ya, itu punya adanya komitmen terhadap jadwal belajar. Jadi kayaknya untuk kita ibu-ibu, emak-emak itu nggak bisa pakai sistemnya anak-anaknya masih single. Kita nggak bisa pakai sistem SKS karena sudah pasti akan gagal ujian. Jadi tapi kalau teman-teman yang itu biasanya SKS-nya masih single. Iya, karena peluang faktor eksternalnya masih sedikit Ustazah. Kalau sudah mama itu faktor eksternalnya itu jauh lebih banyak, sehingga kan kita yang mama harus lebih tahu diri untuk menyesuaikan. Sehingga ya tadi harus komitmen dengan waktu belajar. Kalau misalnya teman-teman kita itu baca buku sekali dua kali langsung masuk, kita baca kitab sekali dua kali langsung masuk, kita yang mama yang mungkin secara kapasitas otak sudah lebih berkurang dan lebih letih gitu misalnya, nah itu harus tahu diri untuk ngulangnya mungkin 10 kali gitu. Sehingga butuh waktu yang lebih banyak ekstra gitu Ustazah. Masya Allah. Kalau pelajaran ilmu syar'i itu kan dipelajari juga di Ma'had Al-Azhar. Apa yang paling membekas di diri Anti dan itu dijadikan pegangan sama Anti dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu? Jadi Ana tuh kan sekarang lagi menggeluti bidang kesehatan jiwa ya Ustazah. Jadi bidang psikologi Islam dan konseling. Nah dan Ana tuh baca gitu ya, kitab-kitab yang yaitu dasarnya dari hadis, dari Quran gitu kan. Nah, dan pola syarahnya gitu ya, pola syarahnya itu ya mirip-mirip dengan apa yang diajarkan di Al-Azhar. Misalnya kayak ada satu kitab yang membahas tentang kesehatan, bagaimana kaidah-kaidah Nabi dalam kesehatan jiwa di dalam Islam. Nah itu bahas hadis tuh gitu. Jadi dulu di Al-Azhar tuh kita diajarkan tentang sanad, terus perawi dan lain sebagainya. Itu cukup membantu untuk paling tidak memilah atau bahkan kita untuk meng-cross check gitu ya dalil-dalil hadis tersebut dalam literatur yang saat ini sedang Ana geluti gitu Ustazah. Itu satu. Kemudian ada satu satu subbab mungkin ya di dalam kitab usul fikih waktu itu terkait masalah ilmu. Jadi ternyata ilmu itu tingkatan ilmu tuh nggak sama gitu. Ada ilmu-ilmu yang isinya tuh 100% yakin gitu kan. Ada yang ilmu yang mengandung 70% yakin, 20%-nya prasangka gitu atau zon gitu. Sehingga Ana sebagai seorang penuntut ilmu gitu ya, atau sebagai seorang peneliti itu bisa memilah gitu prioritas mana Ana ketika mau mempelajari satu ilmu gitu ya. Jadi karena ilmu yang satu dengan ilmu yang lain itu
timbangannya nggak sama gitu, sehingga kan karena umur Ana sebagai manusia terbatas, mau tidak mau kan memprioritaskan ya mana ilmu yang Ana pelajari dulu nih gitu. Jadi itu cukup membekas dan mempengaruhi pola belajar Ana setelah lulus dari Ma'had Al-Azhar. Oke. Jadi tadi cukup membantu ya mempelajari ilmu syar'i yang ada di Ma'had, seperti tadi kan ilmu mustalah hadis namanya ya. Kemudian ada usul fikih gitu. Jadi membantu juga, dan itu cukup membekas di Anti ketika melanjutkan program S2 gitu kan, dengan jurusan yang Anti pilih seperti itu. Masya Allah. Terus ada nggak sebuah momen yang menyadarkan gitu bahwasanya wah, ini belajar di Al-Azhar adalah keputusan terbaik dalam hidup saya gitu. Terus nggak salah nih aku pilih Al-Azhar sebagai tempat pembelajaran aku gitu. Nah di sini mungkin Zahro bisa ceritakan ya, apa momen yang mungkin menurut Zahro itu menyentuh hatinya Zahro gitu, sehingga Zahro mengambil keputusan bahwasanya ini adalah keputusan yang terbaik yang aku ambil gitu. Ya, jadi kan berarti Februari, terus ini kemudian Oktober, 8 bulan setelah lulus Ana tuh masih mungkin jadi brand ambassador tidak resminya Ma'had Al-Azhar. Jadi setiap kali ada ada kesempatan Ana tuh selalu promosiin Ma'had Al-Azhar gitu. Karena kan memang lingkaran main Ana tuh anak-anak yang memang sebenarnya suka ngaji gitu, Ustazah. Nah, cuman ya tadi tidak punya keberanian yang cukup untuk belajar bahasa Arab dalam model reguler perkuliahan gitu. Nah, jadi Ana selalu share ke mereka, nih ada Al-Azhar gini-gini segala macam. Ya karena momen-momen di sananya itu sangat berkesan buat Ana, terutama pada saat kuliah dengan membawa bayi itu gitu. Ana mungkin kalau bilang momen yang paling banyak nggak bisa disebutin satu, karena memang banyak. Itu terjadi setiap hari, Ustazah gitu. Jadi maksudnya bayangkan Ustazah kan pagi gitu ya, itu kadang-kadang dengan segala kerempongannya bawa Ana tuh, kalau waktu kuliah itu bawa bag satu gitu, terus bawa tentengan itu udah ada makanan bayi gitu kan. Dengan kondisi yang seringnya itu apa Ustazah gitu pada saat itu gopo-gopo gitu Ustazah, dengan bawa gendongan bayi di depan gitu kan. Nah ketemu dengan para ustazah, para teman-teman yang menyambut gitu ya setelah rempong dari pagi gitu di rumah, itu selalu membekas di diri Ana. Belum lagi kalau misalnya kan kadang Ana khawatir ya, namanya sesama manusia ya Ustazah, takut mengganggu, atau misalnya takut apalagi teman-teman yang mungkin belum punya anak kan. Mungkin Ana khawatir gitu tadinya gitu kan, Ana khawatir mereka terganggu tadi, tapi ternyata enggak gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak lagi nggak Ana bawa, karena kan terlalu capek Ustazah, jadi titiplah dulu ke ibu sekali gitu ya. Nah itu malah ditanyain mana Maliknya gitu. Jadi Ana merasa diterima gitu sebagai seorang ibu dan seorang thalibah pengen belajar di sini nih, tapi saya punya hambatan nih, saya punya gendongan gitu ya. Dan itu sangat membekas di diri Ana sih Ustazah. Terus belum lagi misalnya setelah kelas selesai, terus sering ngobrol-ngobrol gitu, nuansanya kayak nuansa rumah gitu. Jadi tapi tanpa menghilangkan gitu ya, menghilangkan muruah, menghilangkan adab-adab sesama thalibah, sesama guru gitu. Jadi kita bisa deket tapi dengan nuansa majelis ilmu yang masih sangat kerasa kental gitu. Gitu. Artinya menjadikan rumah tapi nggak asal ya udah ini keluarga semaunya sendiri bersikapnya gitu. Benar Ustazah. Jadi karena kan kalau misalnya gini, kita harus formal, akhirnya kan ada jarak gitu ya, atau kita harus sama guru harus begini, akhirnya kerasa ada jarak. Tapi anehnya di Ma'had Al-Azhar tuh
itu bisa nyambung gitu. Jadi kita bisa deket tapi tanpa menghilangkan adab-adab itu gitu. Iya, jadi ustazahnya juga masya Allah gitu, Ustazah solid gitu ya, mendukung juga teman-temannya juga. Jadi lingkungannya insya Allah lingkungan yang aman dan nyaman. Nyaman buat perempuan. Nyaman buat perempuan muslimah gitu ya, masya Allah. Oke, Zahro, jadi tadi anti lulus tuh tahun 2025 Februari ya? Baru tahun ini, Mas. Oke. Oh ya, belum lama ya. Nah, setelah anti lulus ini apa dampak terbesar untuk masyarakat ataupun dunia kerja? Jadi tadi karena Ana tuh setelah lulus itu langsung kuliah lagi, jadi memang fokusnya di kuliah sama mengasuh dan mendidik anak. Jadi mungkin lebih ke dampaknya ke dalam proses pendidikan Ana ya Ustazah ya. Jadi jadi di jurusan Ana itu kan ada namanya jurusan psikologi Islam. Jadi kita harus punya modal psikologinya, kita harus punya modal studi Islamnya kan. Nah, sayangnya kebanyakan dari kami gitu atau bahkan mahasiswi-mahasiswi psikologi Islam itu kita kurang punya modal studi Islamnya, dan Ana rasa ini juga mungkin krisis ini juga dialami oleh mereka-mereka yang juga bergelut di bidang sains, di bidang di bidang ilmu sains dan sosial gitu. Kalau ilmu syar'i kan ya udah memang itu yang dipelajari gitu Ustazah. Sementara kita muslim dan muslimah yang belajar di ranah-ranah sains dan sosial seringkali punya punya modal studi Islam yang masih kurang. Padahal itu dibutuhkan gitu untuk kita menyebarkan ilmu-ilmu dalam kerangka berpikir Islam. Nah, pas lagi Ana berkuliah itu juga disampaikan oleh dosen Ana gitu kan. Dan ketika ada kan tugasnya tuh kita banyak suruh bikin riset paper, jadi suruh bikin penelitian. Dalam hati Ana alhamdulillah gitu ya, dulu ngambil bahasa Arab dulu di Ma'had Al-Azhar gitu. Jadi karena ketika teman-teman tuh kan kita gini, ada satu tugas, kami harus mengintegrasikan variabel psikologi dengan kitab-kitab dalam keilmuan Islam. Misalnya ada variabel tentang kebahagiaan gitu misalnya, kita suruh cari teori di psikologi modernnya seperti apa. Nah, kita harus nyari di kitab-kitab tafsir, misalnya Ibnu Katsir, terus kitab tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Nah, atau kita boleh perbandingkan dengan kitab-kitabnya para ulama seperti misalnya Ibnu Qayyim dan lain sebagainya gitu kan. Nah, banyak kan dari teman-teman anak itu kebingungan. Jadi bingung kitab yang kayak gimana, bahkan mungkin kebingungan memilih kitabnya gitu. Jadi ada yang nyari ringkasan dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika Ana sudah dibekali dulu waktu belajar di Ma'had Al-Azhar bahasa Arab gitu, jadi Ana bisa tersambung dengan banyak literatur yang itu langsung dari kitabnya para ulama. Karena jadi kan saat ini Ana lagi neliti pemikirannya Ibnu Qayyim ya Ustazah. Ana punya kitab bahasa Indonesianya, punya kitab bahasa Arabnya. Nah, ketika Ana cek, ternyata banyak apa yang ada di dalam kitab bahasa Arabnya ini tidak diterjemahkan di dalam versi bahasa Indonesianya. Pasti kan ada perbedaan makna ya Ustazah kalau misalnya kita baca versi aslinya dengan versi terjemahannya gitu. Jadi karena sudah dibekali dengan bahasa Arab, Ana bisa cross check sendiri gitu. Ana bisa dapat sumber-sumber ilmu yang reliable, yang layak untuk ini nih gitu ya, sumber-sumbernya yang benar gitu. Karena ternyata kitab-kitab terjemahan gitu ya, itu bukan lagi tulisannya si penulis yang dulu gitu. Itulah adalah karya si penerjemah gitu. Iya benar. Iya kan? Jadi ketika kita baca kitab terjemahan, artinya kita membaca interpretasi penerjemah terhadap tulisan penulis aslinya. Jadi gitu. sudut pandangnya dia gitu. Beda iya Ustazah gitu. Apalagi tadi ada poin-poin yang itu enggak diterjemahkan gitu. Jangan-jangan malah ini yang Ana butuhin gitu kan. Kalau
Nah, jadi yang paling kerasa itu Ana jadi tersambung sama banyak literatur yang kalau misalnya Ana nggak bisa bahasa Arab, mungkin literatur Ana jauh lebih terbatas gitu. Jadi ibaratnya jadi kayak punya ya kayak akhirnya jadi jargonnya Al-Azhar, jadi punya kunci ustazah gitu buat ke dunia yang jauh berbeda dengan yang Ana tahu waktu sebelum bisa bahasa Arab gitu. Iya, bagusnya bahasa kunci agama. Nah, iya benar ustazah. Iya benar. Masya Allah. Sesi Metor. Ayyuhuma tufaddilin. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Iya ustazah. Hujan atau panas? Hujan. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Belajar bahasa Arab online atau offline? Offline. 3 kata yang mengungkapkan pengalaman selama belajar di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi. Ya, 3 kata. 3 kata. Ukhuwah, konsistensi, dosennya baik-baik. Dosennya baik-baik, 3 kata itu. Ya nggak bisa ustazah, 3 itu pokoknya. Ya udah, bismillah, masya Allah, barakallahu fiik. Oke, Siti Zahra, terakhir ya, satu pesan mungkin untuk sahabat Al-Azhar yang ada di rumah, mungkin yang masih ragu-ragu untuk belajar bahasa Arab supaya lebih yakin lagi, dan yang sudah belajar supaya tetap konsisten belajar. Ya, buat teman-teman thalibah Ma'had Al-Azhar yang sekarang lagi menjalani proses pendidikan, jangan punya pilihan untuk berhenti sesusah apapun belajarnya, karena memang belajar bahasa Arab itu butuh ketekunan dan butuh konsistensi, karena ketika kita selesai nyampe nih garis finish itu kita akan dapet hasil yang jauh dari kata layak untuk diperjuangkan gitu. Ada kebahagiaan, ada perasaan lega yang terbayarkan dari hasil mungkin kita begadang untuk belajar gitu. Jadi tetap berjalan di di jalan yang teman-teman saat ini sedang jalani, karena insya Allah ini udah jalan yang paling benar untuk seorang penuntut ilmu. Nah, adapun buat teman-teman yang masih maju mundur mungkin ya untuk belajar bahasa Arab secara serius, kalau memang kita sudah punya panggilan hati untuk belajar Islam lebih dalam, nggak ada cara lain selain mempelajari bahasa Arab sebagai kunci untuk membuka banyak sumber ilmu gitu. Mungkin kita bisa ngaji seperti yang dulu Ana lakukan gitu ya, bertahun-tahun sebelum akhirnya memutuskan belajar bahasa Arab secara serius, ngaji dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tema ke tema lain, itu rasanya kayak lagi ngeraup batu bata, ngeraup semen, ngeraup air, tapi Ana nggak ngebangun apa-apa. Jadi punya banyak pengetahuan, tapi setelah bertahun-tahun belajar, Ana nggak tahu posisi Ana nih di mana, bangunan keilmuan Ana seperti apa, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika kita mempelajari bahasa Arab, yang mana itu adalah fondasi paling awal gitu ya untuk mempelajari ilmu agama, nanti kita akan kebuka tuh sama ilmu-ilmu lain setelah dasarnya ini kita punya, kita akan kebuka dengan ilmu lain. Nah, itu batu bata tadi, terus semen yang kita udah kumpulin itu bisa membuat kita tuh bikin bangunan. Akhirnya ketika bertahun-tahun belajar, kita bisa tahu, oh ternyata bangunan saya baru rumah 3x3 nih gitu, saya harus memperbesarnya ke sini, saya harus meninggikannya ke atas gitu. Jadi itu adalah hasil yang akan kita dapatkan ketika kita belajar dengan metode yang benar gitu ya di dalam Islam gitu, adalah kepastian ilmu kita, kita bisa mempertanggungjawabkan sudah sampai mana gitu. Jadi kalau udah ada bentikan di hati mau belajar bahasa Arab, belajar dulu aja. Nanti insya Allah pintu-pintu selanjutnya akan Allah bukakan buat kita gitu, dibuka lagi pintu kebaikannya. Itu mungkin Ustazah. Masya Allah, pesan yang cukup mendalam ya.
Ya, insyaallah bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih luar biasa obrolan kita hari ini bersama dengan Siti Zahratul Lutfiyah, alumni dari Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi. Semoga Siti Zahra senantiasa diberkahi ilmu dan amalnya. Barakallahu fiik. Amin amin ya Ustazah. Jazakillah khair. Wa iyakum. Ya, itulah dia keseruan obrolan kita hari ini bersama dengan alumni Ma'had Al-Asr Adz-Dzahabi. Dan untuk yang masih ragu, jangan ragu lagi karena tadi pesan dari Siti Zahra ya. Silakan bisa kalian dengarkan, ulangi dengan baik lagi gitu ya, pahami, cerna. Insyaallah menjadi pintu kebaikan untuk kita semua. Dan ternyata bahasa Arab dan ilmu syar'i itu menjadi pembuka jalan menuju masa depan yang luar biasa, insyaallah. Baik, bagikan episode kali ini ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga bisa menginspirasi semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe di kolom YouTube ini ya, di kolom komentar. Jangan lupa bagikan dan juga semoga bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga. Baik, saya Fadila Sofi, mohon pamit undur diri. Saksikan episode kita selanjutnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العصر الذهبي جودة اللغة مفتاح الدين